Berarti masih ada, sebentar, sebentar. Berarti masih berapa orang lagi nih? Dua orang lagi ya. Ya udah kita tinggal kita mulai aja ya. Udah jam 7.45. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Pagi-pagi hujan-hujan ya, musim-musimnya. Kemungkinan baru beranjak dari kasur ini. Oke, 150. Oke, kurang satu orang lagi. Kurang dua orang lagi ya berarti. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Di sini saya minta Azril untuk mimpin doa dulu. Azril, silahkan. Ya, baik Bu. Eh, Sebelumnya, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Thank you. Oke, teman-teman kemarin sudah bertemu Pak Islam berapa kali? Satu kali Bu. Oh, satu kali aja ya? Iya, pas Saya kira, pertemuan awal. oh iya ya, soalnya minggu pertama itu ini ya, apa namanya, libur 17 Agustus ya. Oke, boleh tahu apa saja yang disampaikan beliau? Silahkan salah satu sharing. Sambil saya mau buka Mols dulu. Izin masuk, Bu. Perkenalkan, nama saya Dima Mm-mm. Alfia dari kelas A. Yang dijelasin sama Bapak itu ada tentang pengertian dari bioteknologi, terus penggunaannya, terus ada manfaat sama ruang lingkupnya, ada seleksi dan pemulihan, analisis DNA, kultur sel dan jaringan, terus ada juga sejarah perkembangan bioteknologi, terus ada teknik-teknik dalam bioteknologi. Oke, thank you Dima. Untuk beberapa poin tersebut, jadi di sini saya mau tanya secara random dulu nih, apa sih yang kalian expect pada perkuliahan ini gitu ya? Aku mau tunjuk Tuhfah Kausar Maulidah. Ada Tuhfah? Suara saya masuk kan ya? Iya, iya Ibu. Mm-mm. Boleh disampaikan ekspektasi di perkuliahan ini mau dapat apa sih gitu? Kalau dari saya, mungkin dari bioteknologi ini ada berkaitan tentang bagaimana mungkin sedikit penemuan atau pengujian-pengujian terkait biologi uh, dalam teknologi gitu, Ibu. Biologi dalam teknologi seperti apa itu? Mungkin seperti pengujian kayak cloning atau pengujian-pengujian tentang terkait tubuh gitu, Ibu. Oke. Terus kira-kira nih yang lainnya ya. Saya mau Nida Nabila Mulia. Pertanyaan saya, kira-kira produk apa sih yang kamu tahu dari hasil bioteknologi ini tuh, khususnya di bidang farmasi ya? Gimana nih Dana Bila? Produk-produknya kira-kira apa nih? Yang tahu aja lah gitu. Otomatis 2 tahun pandemi ini harusnya tahu sih. Mungkin yang dari yang saya tahu ke arah kayak antibody gitu Bu, produk-produk Apa itu antibody. antibody? Em,
kayak vaksin gitu Bu, untuk antibody untuk vaksin. Mm-mm. Pembuatan vaksin kayak COVID saat ini kan Bu. Jadi antibody itu Mm-mm. suatu vaksin gitu. Oke. Kalau definisi antibody itu sendiri apa, Misna? Gimana, Misna? Ada ya? Misna Nila. Ini yang saya panggil namanya yang unik-unik nih, yang biasanya belum pernah saya lihat, saya dengar nih. Gimana, Misna? Secara definisi aja dulu. Ada yang mungkin bisa bantu? Silahkan. Kalau Misna tahu, nanti langsung jawab aja. Ada yang mungkin bisa bantu? Secara definisi yang diketahui aja, nggak yang harus expert banget. Ini kan kita masih awal-awal banget nih, gitu ya. Saya izin menjawab, Ibu. Silahkan, Mitra. Jadi kalau antibodi itu bagian dari sistem kekebalan tubuh, Bu. Jadi kalau misalnya ada serang sesuatu dari luar atau misalnya ada zat asing, nah itu nanti dilawan oleh antibodi itu sebagai bentuk pertahanan tubuh, Bu. Bentuk pertahanan tubuh ya, berarti ya. Oke. Sip. Oke, kita akan masuk. Terima kasih ya yang sudah menjawab, sedikit pengantar gitu ya. Lu kurang banyak berarti teman-teman sudah cukup mengetahui lah apa sih yang akan kita dapatkan di sini sebentar. Saya masih ngeloading ini saya dulu. Masih ngeloading PPT saya dulu sih sebetulnya. Agak trouble. Ini apa ya? Oke. Jadi nanti saya itu akan ada 1, 2, 3, 4, 5 kali pertemuan ya. Sesuai nggak sama info dari Pak Islam? Ada dibagi nggak pembagian dosennya dari Pak Islamnya? Gimana, Zril? Iya, ada Ibu. Oke. Saya ada 5 ya, kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Ini saya mulai ya. Jadi, tadi yang sudah disampaikan teman-temannya, bioteknologi berarti teknologi yang berhubungan dengan memanfaatkan, bukan produk ya, dengan memanfaatkan agen biologis gitu ya. Kalau biasanya kita bikin produk-produk farmasi, itu kan ada yang dari bahan alam, terus ada yang secara sintetik. Nah, ini ada yang secara biological organisme gitu ya. Maksudnya di sini adalah ya oke lah sama-sama hal biologis gitu ya dengan bahan alam gitu. Hanya saja kan kalau bahan alam kan kita ekstrak ya, ekstrak dari biasanya tanaman, mikroba langsung kayak gitu atau bahkan hewan-hewan, binatang seperti itu kita ekstrak langsung gitu ya. Jadi kayak kita ambil dari alam, kemudian kita ekstrak zat kimianya atau senyawa yang kita harapkan, seperti itu baru kita produksi atau apa namanya kita olah lagi seperti itu. Nah kalau yang sintetik itu misalnya kita sudah punya target nih senyawa apa, itu kita sintetik, kita proses secara kimiawi gitu ya. Nanti mungkin teman-teman akan bertemu dengan Pak siapa yang namanya?
Pak Agung, ya, beliau dari kimia FKIP. Nah, itu beliau itu ahli untuk kimia sintetik gitu ya. Nah, itu bedanya kan dia memang memanfaatkan beberapa molekul dan senyawa untuk menjadi suatu senyawa baru gitu yang ditargetkan kayak gitu, atau peptida. Nanti teman-teman akan belajar tentang peptida. Nah, kalau bioteknologi ini teman-teman punya target senyawa, misalnya ada di hewan A gitu ya, atau organisme A. Nah, tapi organisme A ini ternyata dia source-nya atau sumbernya itu sangat sedikit kayak gitu. Jadi dengan proses bioteknologi menggunakan organisme yang dia sangat mudah untuk ditemukan, ditumbuhkan. Nah, makanya diambillah gen gitu ya, gen dari si organisme A itu untuk dikembangbiakan di organisme B gitu ya, supaya dia bisa kita produksi ininya apa namanya senyawanya atau molekulnya seperti itu. Let me start the presentation. Oke. Apakah sudah muncul? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Yes. Jadi di sini ada 3 dosen, Bapak Dr. Islam, kemudian saya dan juga nanti Pak Wisnu ya. Nanti Pak Dr. Islam itu mostly beliau akan membahas tentang teknologinya, ada bidang farmasetikanya nanti. Kalau saya nanti concern di bagian untuk teknologi rekombinannya, jadi mulai dari DNA sampai dengan protein, bahkan pemurniannya ya sebelum kita masuk ke dalam teknologi farmasetikanya. Nah, kalau Pak Wisnu itu beliau akan banyak membahas tentang kultur jaringan. Jadi tumbuhan, kemudian mungkin beliau akan share juga nanti tentang kultur dengan sel jaringan mamalia kayak gitu. Nah, ini aturan di kelas saya, jadi toleransi keterlambatan adalah 15 menit dengan konfirmasi ke ketua kelas. Jadi seperti awal tadi saya tanya berapa ini, gitu ya. Ada yang belum masuk, ada yang sudah konfirmasi apa belum, gitu ya. Kalau belum ada konfirmasi, nanti akan jadi catatan juga, gitu ya. Kemudian kemungkinan saya bisa saja randomly untuk checking kalian, entah di awal atau di tengah-tengah seperti itu ya. Jadi kalau ada yang meninggalkan room, maksud saya tidak berada di depan layar ketika saya panggil, berarti saya pastikan tidak hadir gitu ya. Karena kehadiran itu harus 80% ya minimal sesuai kebijakan. Kalau tidak ada konfirmasi, jadi akan dianggap tidak hadir. Kemudian kalau less than 80%, otomatis dia akan tidak bisa mengikuti ujian akhir, gitu ya. Terus, oke, H-1 minimal ya, itu konfirmasi. Kemudian boleh H-2 seperti itu. Kemudian pakaian sesuai, jangan sampai ada yang pakai daster gitu ya, jangan sampai ada yang cuma pakai singlet kemudian ditutupin pakai baju outer dan lain sebagainya kayak gitu. Karena semester 1 tahun yang lalu ya, saya nggak tahu sih, saya nggak ngawas yang semester kemarin, itu ada beberapa teman-teman yang pakai daster bahkan pakai v-neck. V-necknya itu, sorry untuk yang cewek-cewek itu kelihatan banget ya kayak gitu. Itu bisa jadi catatan pelanggaran etik gitu ya. Kemudian tidak diperkenankan berada di perjalanan atau di kendaraan atau beraktivitas di luar agenda perkuliahan. Kalau misalnya saya tahu ini, itu nanti akan ya ada catatan tersendiri atau bahkan bisa saya coret itu ya kehadirannya seperti itu. Berarti dia memang tidak spare time fokus untuk kuliah, kecuali memang ada kondisi khusus yang mendesak, misalnya kecelakaan dan lain-lain, dia harus ke rumah sakit seperti itu ya.
Ini tadi lanjutannya, kalau misalnya 3 kali saya panggil, maka saya anggap tidak hadir. Terus teman-teman boleh makan permen ya, makan permen bukan makan berat ya. Nanti tiba-tiba ada suara masuk kriuk 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 gitu. Kasihan nanti teman-temannya yang puasa gitu ya. Kemudian boleh minum ya. Nanti saya juga izin ke teman-teman kalau saya mau minum dan lain-lain gitu ya. Terus kalau mau ke toilet silahkan izin di chat room gitu, karena nanti ketika saya tanyai, tadi saya panggil gitu, kalau nggak ada di chat room itu nggak ada konfirmasi kalian lagi ke toilet, ya itu tadi, saya anggap kalian tidak hadir, kayak gitu ya. Kemudian sistem penilaian ini berdasarkan peraturan akademik Unmul. Jadi sebetulnya tidak semua dosen itu akan memberikan kuis, mungkin ya, seperti itu. Jadi penilaian perhitungannya itu nanti akan seperti ini. Jadi misalnya nih, ini Bapak Islamuddin, ini saya, ini Pak Wisnu. Kalau efektivitas itu semuanya pasti ngasih ya. Efektivitas itu semuanya pasti ngasih. Tugas ini saya kurang tahu juga ya. Yang penting adalah di sini bukan penilaian misalnya afektif dari 3 dosen, tugas dari 3 dosen, kuis 3 dosen, UAS 3 dosen, enggak. Kalau misalnya seperti itu, otomatis misalnya di sini cuma ada 1 dosen, masa 1 dibagi 3, hanya dikalikan 30% kan nggak mungkin gitu. Sorry, rata dari 1 nilai untuk 3 dosen kan jadinya kecil banget gitu ya. Jadi nanti nilai akhirnya yang keluar itu adalah masing-masing dosen ini punya rata-rata sendiri ya, punya rata-rata sendiri. Nah, itu yang kemudian kita jadikan nilai akhir. Seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman, kalau misalnya saya ngasih kuis, nanti silahkan melalui ketuanya konfirmasi hasilnya seperti apa. Jadi biar nggak di akhir ketika nilai sudah keluar di SIA itu komplain gitu. Karena ketika nilai sudah keluar di SIA itu biasanya komplain itu akan justru malah keluar nilai asli kalian kayak gitu ya. Nilai asli ujian gitu. Jadi nilai-nilai yang lain itu akan ditangguhkan kayak gitu. Jadi kayak kuis itu konfirmasi apakah nilainya sudah ini, kemudian pada saat UAS itu biasanya jeda 1 minggu gitu ya, atau beberapa hari itu konfirmasi nilainya apakah ada remedial atau tidak, gitu ya. Apa namanya? Kalau misalnya yang sadar diri gitu ya, kemarin nggak maksimal, bisa langsung konfirmasi. Bu, saya kemarin misalnya nilainya, walaupun ini nilainya belum keluar ya, Bu, saya kemarin nilainya belum maksimal, boleh remedial atau seperti apa, nah itu. Tapi kalau bisa bareng-bareng aja gitu, nggak yang satu-satu kayak gitu ya. Seperti itu sistemnya. Kalau saya ya, nanti kalau misalnya nilai kue sudah keluar, nanti apa namanya, dikumpulkan teman-teman yang kira-kira remedi, nanti remedi bareng gitu. Jadi jangan sampai ketika nilai sudah keluar di SIA, itu kalian baru komplain gitu ya. Nilainya seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya dapat nilai 74 atau 74, sekian, itu jangan ini ya, di SIA itu boleh nggak minta yang 75 biar 3,5, yang ada kalian malah diturunkan nilainya sesuai nilai asli lebih tepatnya kayak gitu, karena kalian tidak menghargai proses gitu jatuhnya ya, udah dikasih waktu gitu ya. Oke, sampai sini paham ya kira-kira ya, mostly dosen pasti seperti itu gitu. Dan kami menghargai untuk kalian-kalian yang memang sadar, maksud saya sadar itu tadi nilainya kurang dan lain-lain untuk meminta remedial atau seperti apa gitu. Tapi kalau bisa bareng-bareng kayak jangan satu-satu kayak gitu ya. Jadi jangan egois sendiri kalau masalah ini ya. Tuh. Terus ini 5 pertemuan saya itu kontaknya sudah punya masing-masing ya. Terus untuk kuis ini waktunya tentatif dan oke. Pertemuannya sekarang minimal 16 ya, setahu saya. Nanti berarti akan ada penambahan durasi waktu gitu. Oke, jadi saya langsung masuk aja. Jadi tadi kan teman-teman ada ngomongin tentang antibody juga gitu ya. Kemudian produk-produk bioteknologi seperti vaksin,
Gitu. Nah, itu asal muasalnya. Jadi sebenarnya produk-produk bioteknologi itu sebagian besar itu asalnya dari asam nukleat dan protein kayak gitu. Nah, di sini akan saya sedikit bahas gitu ya tentang dogma sentral. Jadi dogma sentral itu adalah teori inti gitu ya, aliran informasi genetik dari asam nukleat hingga menjadi prosesnya kayak gitu. Jangan sampai kebalik-balik seperti itu ya. Kemudian untuk pustakanya nanti akan saya share di drive-nya. Nah, teman-teman boleh belajar dari sana. Bisa jadi saya minta teman-teman suatu saat sharing dulu apa yang sudah dibaca, nanti baru kita akan diskusi gitu. Jadi nggak selamanya saya yang akan ceramah gitu ya. Oke, jadi tadi ya, kalau di farmasi gitu ya, produk bioteknologinya itu otomatis tujuannya untuk menghasilkan senyawa terapi atau senyawa terapeutik seperti itu. Nah, itu ada 3 macam produk bioteknologi yang ada di dunia ini ya, sejauh ini gitu ya. Yang pertama berbasis asam nukleat, yang kedua berbasis peptida, yang ketiga berbasis protein. Oke, di sini teman-teman kira-kira dari baca aja nih ya, dari baca aja ini sudah jelas ya berbeda gitu ya. Asam nukleat, teman-teman tahu ya, dia itu ada DNA sama RNA. Oke, jadi kedua-duanya ini itu merupakan materi genetik. Jadi mungkin teman-teman biasanya dengarnya cuma DNA aja ya, materi genetik seperti itu. Karena yang sering disampaikan kayak misalnya, oh yang menurunkan misal sifat-sifat keturunan itu DNA aja gitu. Padahal itu kayak ininya aja, kayak kodenya aja, tapi sebetulnya penerjemahannya nanti dalam bentuk RNA. Makanya RNA itu disebut juga dengan materi genetiknya, kayak gitu. Karena secara struktural dia mirip gitu ya, sama DNA, seperti itu. Oke, jadi yang pertama asam nukleat. Nah, produk bioteknologi yang modelnya asam nukleat ini ada beberapa macam ya, gitu. Jadi biasanya obat-obat untuk cancer targeting untuk kanker ada yang basicnya dari DNA atau RNA ini gitu. Kemudian virus juga kemarin DNA atau RNA-nya ada yang dipakai ya untuk bikin vaksin gitu ya. Vaksin apa yang basisnya DNA atau RNA? Kalian ada yang ini nggak ngikutin berita nggak vaksin COVID kemarin? Yang basicnya asam nukleat? Ada yang ngikutin? Coba aku tunjuk dulu deh. Raudah, Raudah. Ya, Bu. Vaksin COVID kemarin yang basisnya DNA atau RNA tahu nggak? Saya nggak terlalu ngikutin berita itu, Bu. Oh, ya, 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 ya. Ada yang tahu kira-kira? Izin menjawab, Bu. Silahkan. Vaksin Moderna, Bu. Vaksin Moderna. Itu dia gimana kalau vaksin Moderna itu keterangannya? Tadi siapa yang izin menjawab tadi teh? Tiba-tiba Raib. Saya, Bu, tadi. Gimana Atika? Saya Gimana? taunya vaksin Moderna tuh kemarin dia kayak pakai dari apa namanya si virusnya itu baru dilemahkan gitu, Bu. Oh, itu virus yang dilemahkan ya. Kalau Iya, yang dia. Oke. Terus DNA RNA-nya gimana? Belum tahu ya.
Masih kurang belum tepat sih tahu sampai sebetulnya. situ. Oke, masih dikit lagi gitu. Ada yang lainnya. Kalau virus yang dilemahkan berarti kita masih membawa virus itu ya untuk induce antibodinya kayak gitu. Coba sebutin satu-satu. Siapa ya? Ada yang bisa bantu tambahin, menyempurnakan? Oh, gini ya teman-teman, karena nanti ke depannya untuk produk-produk bioteknologi ini akan sangat-sangat booming banget. Enggak sih, sebenarnya emang udah booming lama. Cuman emang Indonesia khususnya yang masyarakat secara umum itu emang baru terbuka ya untuk informasi-informasi itu sekarang kayak gitu. Coba Iksan Rais, biasanya cowok-cowok ini rajin untuk baca berita nih. Enggak, Bu. Saya juga kurang ngikutin juga. Oh, gitu. Ada yang tahu? Silahkan. Kalau setahu saya vaksin Moderna itu dia tuh dari ini Bu, dari mRNA, bukan dari virus yang dilemahkan. mRNA-nya. Boleh sebentar ya, saya share dulu ininya. Perbandingan. Ini kita intermezzo ya, biar teman-teman tuh kebayang apa sih perbedaan produk-produknya itu gitu ya. Oke. COVID vaksin. Jaringan saya nggak good. Aduh, sebentar. Saya coba stop share. Kita akan lihat informasi yang beredar di. Nah, ini dia. So, where is it? Oke. Jadi nih ya, ini kita agak lompat dulu gitu ya. Maksudnya kita ke realita gitu ya, bahwa memang sudah banyak gitu ya untuk beberapa jenis produk bioteknologi yang kita bisa lihat gitu ya secara nyata di kehidupannya teman-teman gitu. Oke. Jadi itu ya, ada protein, ini virus-like particle ini bentuk aslinya. Nah, ini ada DNA base, ada RNA base. Jadi basisnya adalah dua-duanya ini materi genetik gitu ya. Kemudian, tapi di sini nggak disebutin contohnya ya. Bentar. Pfizer, setahu saya Pfizer itu dia adalah materi genetik base ya. Pfizer dia mRNA base, ini ada Pfizer kalau nggak salah ya. Moderna itu saya lupa, nanti coba dicek lagi. Tadi siapa yang bilang Moderna? Tadi Moderna gimana, Dek? Permisi Bu, tadi saya yang jawab. Gimana, Tika? Kalau tadi saya taunya kan karena dia virus yang dilemahkan gitu, tapi waktu saya baca lagi ini ternyata dia berbasis messenger RNA atau dikenal mRNA gitu Bu. Dia juga jenis ribonukleat asid yang ditemukan dalam sel. Oke. Kalau yang dilemahkan itu bagian mananya? Tapi dia tetap pakai virus luarnya sama COVID ya? Nah, kalau untuk bagiannya saya kurang paham, Bu. Soalnya saya dengar beritanya gitu aja, Bu. Soalnya udah berlalu banget dan saya udah vaksin ketiga, jadi saya nggak ngikutin gitu ya namanya. Bukannya nggak ngikutin sih, tapi lebih tepatnya lupa gitu karena dulu. Nah, jadi yang saya ingat betul itu adalah si Pfizer ini gitu yang untuk basisnya materi genetik. Kalau yang lainnya itu kebanyakan adalah protein subunit ini si Moderna
Kayaknya ini ya deh. Kemudian sama virus-like particle. Nah itu Astra atau apa ya? Saya lupa. Ada beberapa. Nah, kalau konvensional yang tradisional banget itu yang ini yang inaktivasi. Inaktivasi atau memang dilemahkan gitu ya. Beda ya, ada inaktivasi, ada dilemahkan. Kalau inaktivasi itu berarti virusnya memang dihilangkan gitu ya. Gen yang bisa maksudnya mengganggu untuk antibody. Definisinya maksudnya di sini adalah dia nggak bikin berbahaya gitu, yang berbahaya itu saya tinggalkan itu. Jadi kebanyakan itu untuk vaksin, produk bioteknologi itu di sini kayak gitu. Di apa namanya? Di sini nih yang inactivated protein dan lain-lain gitu. Nah, teman-teman jangan yang mungkin belum paham jangan bingung ya. Di sini saya hanya menunjukkan bahwa ada loh gitu ya produk yang benar-benar pakai DNA aja kayak gitu. Gitu ya. Khususnya untuk vaksin gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat-lihat lagi kayak misalnya untuk pengobatan kanker itu ada juga yang pakai DNA base gitu ya. Oke, kita kembali ke PPT ya. Sip. Itu tadi DNA base, ada DNA sama RNA, kemudian ada yang peptida base. Peptida base itu peptida berarti dia berasal dari beberapa asam amino. Di farmasi ada mempelajari gitu ya tentang amino. Ada protein gitu ya. Kalau peptida itu tidak salah itu kurang dari 20-an. Asam amino itu masih disebutnya peptida. 20 kan kalau nggak salah ya. Kemudian makanya dia secara ukuran dia lebih pendek daripada protein kayak gitu. Nah, kalau protein karena dia lebih panjang, berarti dia kan tersusun atas polipeptida. Jadi atas asam amino yang lebih panjang lagi atau banyak peptida itu disebutnya protein kayak gitu ya. Nah, biasanya dia langsung targetnya itu ke fungsi biologis kayak misalnya hormon, ada beberapa hormon yang dari protein, kemudian ada enzim kayak gitu yang memang sengaja ditambahkan atau diberikan untuk orang-orang dengan penyakit tertentu. Misalnya kalau hormon, ada yang tahu pengobatan yang pakai hormon nggak di sini? Siapa ya? Loisa Marsawila Subroto, keluarga Subroto. Gimana produk-produk Iya, atau Bu. orang-orang? Iya, gimana pengobatan-pengobatan yang pakai hormon misalnya? Kalau tentang hormon, saya juga kurang tahu, Ibu. Belum pernah dengar orang diobatin pakai hormon? Belum pernah dengar, Bu. Belum ya? Oke. Arden Alvern Tobing. Ada? Alden Alvern Tobing. Lagi ke toilet kah? Enggak. Tobing, keluarga Tobing. Gimana Arden? Halo? Ya, Bu. Iya, gimana? Boleh on cam nggak? Siapa tahu wajahnya seperti Iqbal Ramadan gitu kan, lumayan pagi-pagi ya, biar cerah gitu. Gimana, Den? Iya, Bu. Hormon insulin, Bu. Nah, gimana itu hormon insulin? Apa itu? Itu pengobatan buat orang apa sih? Diabetes, Bu. Buat diabetes, Bu. Penyakit gula darah. Oke, ada contoh lainnya nggak?
Silahkan. Oke, thank you Setiawati. Oke, oh, apa? Sorry, hormonnya apa kalau yang di pil KB itu? Sorry. Gimana? Tolong diulangi. Oke, estrogen ya. Estrogen biasanya progesteron juga kayak gitu ya. Oke, thank you Setiwati ya. Kita lanjut ya. Jadi teman-teman udah ada kebayang lah ya, oh ini tuh produk bioteknologi toh, kayak gitu yang selama ini sering didengar seperti itu ya. Nah, ini kita masuk sedikit gitu ya, dasar-dasarnya gitu. Tadi saya ngomong ada produk yang basisnya DNA RNA, kemudian peptida, kemudian apa namanya? Protein gitu ya. Kita ngomongin asam nukleat dulu nih gitu ya. Yaitu DNA sama RNA. Nah, ternyata DNA sama RNA ini itu masih punya struktur penyusun awalnya kayak gitu. Kita sebutnya dengan nukleotida gitu ya, nukleotida. Jadi kalau misalnya saya tanya apa struktur penyusun dari DNA dan RNA, itu kita bilangnya ada polinukleotida, seperti itu. Poli itu artinya banyak ya, polimer gitu. Nah, tunggalnya, kalau saya tanya struktur tunggalnya sebutannya apa, berarti nukleotida ya. Nah, di nukleotida ini ada beberapa gugus penting. Di sini ada gula, gugus fosfat, kemudian ada gugus basa. Kayak gitu. Untuk gulanya di sini ada gula pentosa, berarti penta itu berarti 5 atom C. Itu ya. Berarti kalau ditanyakan dia jenis gulanya gula yang C berapa kayak gitu. Dia C-nya C5 atau gula pentosa. Kemudian gugus yang kedua gitu ya, itu apa? Itu adalah gugus fosfat gitu. Nah, gugus fosfat itu berarti kan PO4- ya. PO4 2-. Di sini ada gugus fosfat, dia berikatan dengan atom nomor 1 2 3 4 5 dari pentosa di sini ya. Dan yang terakhir adalah basa. Basanya di sini adalah basa nitrogen. Gitu. Kita kembali lagi kalau yang ke gula. Gulanya itu ada 2. Kalau di DNA namanya deoksiribosa. Deoksi. Namanya deoksi. Dia berarti ada yang hilang oksigennya. Itu di atom C nomor 2 di sini gitu. Itu atom, kalau misalnya teman-teman lihat di sini dia nggak ada O-nya. Kalau di ribosa aslinya itu dia masih ada atom O-nya. Jadi gugus pentosanya, gula pentosanya, kalau ribosa itu masih ada O-nya, kalau deoksi berarti nggak ada gulanya. Makanya kenapa dia disebut dengan DNA atau deoksiribosa nucleic acid ya. Asam nukleat yang gulanya gula deoksiribos gitu. Kemudian kalau yang RNA karena dia tidak kehilangan dia tetap namanya gulanya gula ribosa jadi sebutannya adalah RNA. Kayak gitu ya. Sampai sini cukup paham ya? Kita lanjut untuk basa nitrogennya. Itu tadi gulanya di sini. Kalau basa nitrogen di sini ada 2. Ada pirimidin, ada purin. Kalau mempermudahnya biasanya saya nyingkatnya dia ini AGUS. Jadi ini adalah purin, ini adalah pirimidin, biar nggak kebalik-balik. A, adenin, G, guanin, U, urasil, S, sitosin. Agus. Ya.
Itu kalau misalnya di DNA. Itu ini basa nukleat, gugus basa pentosa, basa nitrogennya. Kalau di RNA, apa namanya? Ini di RNA, Agus ini. Kalau di DNA itu U-nya ini adalah timin, gitu. Kalian nggak perlu tahu kenapa ini berubah seperti itu secara struktural, karena ini nanti akan dipelajarin di biokimia ya, gitu. Teman-teman kan nanti ada biokimia mamalia. Perbedaannya urasil sama timin itu adalah di gugus metilnya di sini. Kalau di timin itu ada, kalau di urasil dia hilang, kayak gitu. Ini hubungannya sama ini sih, sama struktur ini juga, kayak gitu. Struktur kalau RNA itu biasanya dia single, kalau DNA biasanya dia double. Seperti itu. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan. Halo, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut ya. Nanti sampai jam 9.15. Saya nanti jam 9 mungkin ya, nggak sampai jam 9.10. Karena saya ada nguji sidang. Ya. Kita langsung lanjut aja. Jadi DNA tadi saya sampaikan dia beruntai ganda atau double ya. Double, pasangannya purin sama pirimidinnya pasti. Kalau A sama T, C sama G. Sego, ati. Ini pasangannya, pasangan purin pirimidinya. Kalau tadi Agus itu purin pirimidin, kalau pasangannya itu biar nggak kebalik, saya bilangnya ini segoati. Itu bahasa Jawa sih, gitu. Jadi C sama G, A sama T, kayak gitu. Nanti teman-teman akan mempelajari bahwa A itu membentuk 2 ikatan, kalau C sama G itu membentuk 3 ikatan. Otomatis di sini dia ikatannya lebih kuat, lebih stabil, kayak gitu ya. Nih, adenin dengan timin, guanin sama sitosin. Nah, kemudian membahas tentang cara membaca, mungkin teman-teman kayak pernah dibaca nih kayak A, G, T, C, 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 G, T, bla 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 gitu ya. Ini itu ada istilahnya kayak polaritas atau arah pembacaan DNA atau RNA itu ada arah pembacaannya. Arah pembacaannya itu dari 5P3OH. Jadi kalau misalnya di sini tulisannya 5P, di sini 3OH, otomatis kita baca dari sini, dari AGTCC ke sana. Tapi kalau misalnya dibalik, jadi kalau misalnya ada soal nih, teman-teman perhatikan betul ininya, apa namanya, tulisannya. Kalau misalnya saya tulis 5-nya di sini, 3-nya di sini, berarti nanti ketika saya minta kalian baca proteinnya, kalian baca terjemahinnya dari sini ke sini. Seperti itu. Ya, hati-hati dengan yang namanya polaritas ini. Gitu ya. Itu berlaku juga untuk yang RNA. Kayak gitu. Oke. Ini jenis-jenis ikatannya. Ikatan antar nukleotida, ini kan satu gugus nukleotida. Ini kan satu gugus nukleotida nih. Segini nih kan nukleotida. Terus segini nukleotida. Itu kan? Nah, itu ikatannya namanya ikatan fosfodiester. Jadi dalam satu untai itu namanya ikatan fosfodiester karena ikatan antar fosfat. Ya, jangan sampai ketukar karena ini
antar fosfatnya yang berikatan dengan atom C yang di sini. Jadi apa namanya, dia akan membentuk ikatan fosfodiester, ester sama fosfat gitu ya. Nah, sedangkan kalau antar untai gitu ya, itu dia apa namanya, berikatannya itu di bagian basa nitrogen, namanya ikatannya adalah ikatan hidrogen. Ya, jadi di bagian sini, mana tadi? Nah, di sini itu yang berikatan adalah nih, kalau teman-teman lihat ini adalah hidrogennya kan, yang berinteraksi, gitu ya. Jadi kita sebutnya dia di situ adalah ikatan hidrogen. Sampai sini paham ya? Nanti jangan sampai ketukar. Nanti kalau misalnya saya tanyakan ikatan antar pasangan basa, ikatan antar nukleotidanya, itu jangan sampai ketukar. Gitu. Ini perbedaannya. Kalau tadi secara gulanya jelas ya, ribosa dengan deoksiribasa, kemudian basanya ini yang membedakan urasil sama timin, kemudian untainya gitu ya, karena tadi ada timin dan juga yang lain-lain, itu dia cenderung ganda gitu ya, selain karena penyebabnya ini, penyebabnya dari gula deoksiribosanya dia cenderung untuk membentuk untai ganda, sedangkan kalau RNA itu karena gulanya ribos, itu cenderung untuk membentuk untai tunggal. Kayak gitu. Nah, kalau di prokariot, teman-teman ingat prokariot itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Arum Cahyani? Halo, Arum Cahyani? Iya, Ibu. Apa bedanya prokariot sama eukariot, Dek? Kalau setahu saya, Bu, kalau prokariot itu unisel, kalau eukariot itu multisel, Bu. Itu seluler. Oke, thank you. Itu salah satunya ya. Selain itu juga ada nggak yang paling penting? Firda Amalia tahu jawabannya? Ada Firda Amalia? Hadir, Bu. Apa yang paling krusial lainnya? Selain yang satu unisel, yang satu multisel? Perbedaan prokariot sama eukariot. Ini sel prokariot, ini sel eukariot, gitu. Kalau yang saya ingat itu, Bu, kalau prokariotik itu dia kromosomnya tunggal, sedangkan yang eukariotik itu kromosomnya banyak, jumlah kromosomnya. Secara kromosom ya? Iya. Oke, saya malah belum tahu kalau prokariotik ada kromosomnya. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Yeah. Jadi kita tahu ya seberapa ininya. Oke, ada yang bisa bantu jawab yang lainnya? Yang lebih penting. Saya mau coba bantu. Oke, siapa-siapa duluan lah, terserah. Saya, Bu, izin menjawab, Bu. Untuk eukariotik, dari EU-nya sendiri itu kan sebelum karion adalah ini. EU artinya sudah, dan karion itu artinya inti. Berarti eukariotik itu organisme yang udah memiliki membran inti, Bu. Kalau prokariotik sendiri belum, Bu. Itu dari saya, Bu. Dari membran inti sendiri. Ini inti. Kalau yang prokariotik nggak ada gitu ya. Tadi siapa lagi yang mau jawab? Satu lagi. Sorry. Saya, Bu. Jawabannya sama kayak Angelin. Tar. Sorry, siapa ini? Nggak kelihatan. Regita kah?
Iya, Bu. Oh, iya. Jawabannya sama kayak Angelin. Oke. Thank you ya untuk melengkapi jawaban teman-temannya. Itu. Jadi kalau kromosom it's okay gitu ya. Mungkin teman-teman masih agak rancu gitu ya penamaan antara kromosom dan juga genom gitu. Kalau kromosom itu dia kayak terdiri dari beberapa ini ya. Jadi satu genom itu memang ada beberapa kromosom gitu. Dan itu memang hanya ada di eukariotik sih gitu. Kalau di prokaryotik itu mostly hanya satu kita sebut genom. Memang tidak ada kromosom-kromosomnya di dalam gitu. Nah, tadi dilengkapi oleh Angelin dan juga Regita yang sama gitu ya, bahwa memang tidak ada, kalau di prokaryotik itu tidak ada membran intinya. Jadi DNA-nya itu memang bebas banget dia di luar. Jadi kayak ya udah free gitu ya, mau lari kemana-kemana gitu. Sedangkan kalau di eukariot dia ada di dalam inti sel. Itu ya, sorry, warnanya beda. Dia ada di dalam inti sel. Nah, terus yang lebih utama lagi bahwa di prokaryotik itu biasanya dia punya yang namanya warnanya dibedain aja deh. Dia punya yang namanya DNA di luar ini ya, di luar yang penting ini, di luar yang genomnya, itu namanya plasmid gitu ya. Jadi kita sebutnya dia dengan DNA ekstraseluler kayak gitu. DNA ekstraseluler. Nah, tadi kan sudah disebutkan nih bahwa di mana sih DNA atau RNA-nya kayak gitu. Kalau di prokariot, tadi kan karena dia tidak punya membran sel, otomatis dia itu berada di sitoplasma, ya kan? Nah, kalau di eukariot, otomatis dia ada di dalam inti sel, gitu ya. Ini, dia di inti sel, dia ada di sitoplasma, karena dia melayang-layang gitu ya, nggak ada membrannya, nggak ada tempatnya lah, nggak ada kamarnya. Nah, itu untuk yang DNA. Untuk RNA gitu ya, semua makhluk hidup itu pasti punya DNA sama RNA ya gitu. Tapi kalau virus saya nggak bisa sebut dia makhluk hidup gitu. Nah, terus kalau prokariot itu otomatis RNA yang dihasilkan juga ada di sitoplasma juga kayak gitu. Sedangkan kalau eukariot itu ada yang di dalam inti, ada yang di sitoplasma. Kenapa dia bisa ada di sitoplasma? Karena dia mau dia ketika sudah diterjemahkan dia pasti keluar kayak gitu si RNA itu seperti diterjemahkan untuk menjadi nanti ke depannya apa, nanti akan pelajari nanti di sini ya. Dan fungsi utamanya biasanya DNA itu sebagai penyimpan informasi, biasanya DNA gitu ya. RNA itu biasanya itu hasil transkripsi. Hasil transkripsi itu adalah hasil penerjemahan DNA itu ditranskrip artinya diterjemahkan gitu ya. Nilai-nilai kalian dalam transkripsi A, B, C, D dan lain-lain. Nah, itu transkrip namanya. Dalam bentuk RNA. Gitu. Tapi di beberapa organisme seperti virus, dia juga merupakan pembawa informasi genetik. Seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa RNA itu juga bawa informasi genetik, tapi dia hanya ada di virus gitu. Ini kita nggak membicarakan dia makhluk hidup atau enggak ya, gitu. Yang penting materi genetiknya seperti itu. Ini gambar ini aja sih struktur sekunder. Jadi sebetulnya walaupun RNA itu tunggal, gitu ya, dia kan tunggal nih sendirian, nggak ada temannya. Tapi karena tadi kalau misalnya gitu ya, ini kan kuat banget nih kayak chemistry-nya gitu ya, kayak udah jodoh banget gitu, jodoh dunia akhirat gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di urutan mRNA ini banyak C, banyak G gitu ya dibanding A sama T-nya, itu dia bisa berikatan sendiri gitu. Nah, nama strukturnya itu adalah hairpin atau kayak jepit rambut gitu ya. Jepit rambut kan begini ya. Nah, di sini ada CG-nya kayak gitu. Ini kalau misalnya C sama G yang ada di RNA itu ada banyak kayak gitu.
Jadi kemungkinan dia untuk membentuk hairpinnya itu lebih besar. Ini struktur sekunder aja sih. Gitu. Ini habis itu kita ngomong ke protein. Tadi ya sampai DNA udah paham ya. Tuh. Jadi kita sudah tadi ngomongin DNA, sudah ngomongin RNA. Yang produk-produk ya ini kita lebih ke ngomong yang produk-produk dulu ya. Belum ke prosesnya, baru kita akan ngomongin protein dan peptida. Tuh. Nah, protein itu monomer. Kan tadi kan protein itu polimer. Polimer dari peptida atau polipeptida. Nah, mononya atau tunggalnya itu sebutannya adalah asam amino. Asam amino. Struktur tunggalnya ini. Nih. Jadi kalau saya minta gambarkan struktur tunggalnya, otomatis ini yang kalian gambarkan. Jadi mana sih? Nah, C, kemudian ini atom C utamanya. Nanti dia ada ketemu sama atom hidrogen. Jadi dia C itu kan punya 4 kaki ya. Nah, ada atom hidrogen. Sorry, kita urut aja deh. Yang pertama dia bilangnya gugus amin. Gugus amin itu ada di sini. Peletakannya sih bebas aja ya. Peletakannya teman-teman bebas aja. Yang penting dia punya 4 gugus ini. Ada amin di sini. Kemudian nanti ada atom hidrogen. Ada gugus karboksil. Ya. Kemudian ada rantai samping. Seperti itu. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 gugus. Itu ya. Nah, kalau di sini nih, ini gugus aminnya, ada positifnya, kemudian ini rantai sampingnya, ini hidrogennya, di sini dia karboksil, sebetulnya karboksilat. CO-min. CO-min. Sorry, kalau digambarin kayak gini nih. Ini H, ini NH3, ini R, ini CO-min. Gitu ya. Terus ikatan di antara keduanya, di antara monomer, ikatan antar monomer itu namanya ikatan peptida, gitu ya, ikatan peptida. Jadi yang berikatan, yang saling berikatan itu bagian ininya, bagian ini ketemu sama ini. Gitu. Jadi C sama N bentuknya namanya ikatan peptida. Ini jangan ketukar-tukar ya, nanti ada ikatan fosfodiester, ada ikatan hidrogen, ada ikatan peptida gitu ya. Namanya peptida, otomatis dia hanya ada di protein ya. Jangan sampai nyasar ke DNA atau RNA kayak gitu. Kemudian, nah tadi saya bilang kalau misalnya peptida itu di bawah 20 ya gitu. Di sini kalau berdasarkan Pharmaceutical Biotechnology itu menyatakan kalau 50 lebih dari 50 baru bisa disebut dengan protein. Kayak gitu ya. Jadi kalau masih nggak mungkin sih 1 sih. Misalnya 5, 10. Jadi kayak gini ada 9 ikatan peptida, berarti dia masih peptida kayak gitu. Kalau udah lebih dari itu, udah sampai 50-an asam aminonya, itu kita sebutnya dengan protein. Gitu ya. Tapi ada juga beberapa protein yang nggak lebih dari 50, sekitar 40-an, 30-an itu. Itu ada juga. Sampai sini paham lah ya? Nah, kemudian kalau di DNA sama RNA itu ada ujung 5C3OH. Kalau di protein itu ada ujung N
sama ujung C gitu. Jadi nanti pas proses, ada proses nanti namanya kayak ini dioptimasi atau ini yang dioptimasi kayak gitu. Karena nanti mempengaruhi struktur selanjutnya. Jadi ada yang namanya kan tadi ada struktur primer gitu kan. Struktur ini namanya struktur primer ya. Kalau yang masih kayak gini itu namanya struktur primer. Yang lurus aja kayak gini itu struktur primer. Nanti ada lagi struktur sekunder. Kalau yang di DNA RNA itu kan struktur sekundernya udah yang kalau yang di RNA kan yang hairpin itu struktur sekunder ya. Struktur primernya yang begini. Kayak gitu. Pun juga protein, struktur primernya itu yang lurus kayak gitu. Struktur sekunder nanti kalau yang udah mulai melipat. Nah, kayak gitu-gitu. Nanti akan kita pelajari. Nah, tadi kan saya menyebutkan ada gugus R ya, rantai samping. Itu yang kemudian menjadi standar asam amino itu punya nama yang beda-beda. Jadi di bagian gugus R-nya tadi, kan ini begini ya. Ada COO-min, ada NH3, ada apa namanya, ada H, kemudian ada gugus R. Gugus R ini nih, diisinya sama ini nih. Ada yang bentuknya begini, ada yang bentuknya begini, ada yang bentuknya begini, seperti itu. Nah, nanti teman-teman ini juga akan pelajari di biokimia mamalia, gitu ya. Jadi, saya pribadi juga nggak hafal banget, gitu ya, untuk penggambaran strukturnya. Yang penting di sini yang perlu kita tahu, gitu ya, bahwa yang kita pahamin, gitu ya, ini ada beberapa rantai samping yang menyebabkan asam amino itu punya sifat tertentu. Jadi apakah dia bersifat positif atau memberikan elektronegativitas yang tinggi, gitu ya. Kemudian ada juga yang bikin dia jadi hidrofobik, gitu ya. Jadi ada beberapa asam amino yang menyebabkan protein-protein itu nggak larut air, berarti otomatis asam aminonya dia kebanyakan adalah hidrofobik gitu. Ini paling bikin jembatan kedai aja sendiri masing-masing ya. Saya soalnya nggak punya ininya gitu ya yang pasti gitu, beda-beda. Ini adalah yang gugus samping yang menyebabkan peptida atau protein nanti bersifat hidrofobik ya atau tidak larut dalam air. Kemudian ada juga yang membuat dia menjadi polar. Ini polar tidak bermuatan. Polar tidak bermuatan. Kalau teman-teman lihat di sini kan dia netral, nggak ada ya, nggak ada muatannya ya. Jadi polar tidak bermuatan. Kalau yang di sini dia bermuatan positif. Ya, jadi yang bermuatan positif ada arginin, histidin, sama lisin. Kalau yang bermuatan negatif, itu ada asam aspartat dan asam glutamat. Yang namanya asam-asam itu udah pasti negatif ya. Tuh. Jadi pH-nya memang rendah gitu. Kemudian ada yang spesial, jadi asam amino yang spesial di sini itu yang biasanya dia gugus sampingnya mengandung unsur-unsur metal. Ada yang mengandung unsur ini sulfur di sini, ada yang selenium, makanya dia namanya selenocysteine, kayak gitu ya. Kemudian ada glisin sama prolin. Gitu. Kalau di sini sih nanti biasanya saya akan ngasih tabel biasanya kalau di ujian dan lain-lain gitu ya. It's okay. Nah, ini tadi berkenaan dengan struktur. Kalau struktur di sini ada 4. Jadi yang primer tadi nih yang gabungan-gabungan ikatan peptida tok, itu namanya struktur primer ya. Ini ikatan peptida aja. Ikatannya yang ada ikatan peptida saja. Kalau misalnya antar asam aminonya
berseberangan sudah saling berikatan, itu dia akan membentuk struktur sekunder. Jadi yang ini struktur sekunder nih. Ini namanya alpha helix. Ini namanya lembaran beta. Itu. Jadi karena saling berinteraksi kan, asam amino kan tadi ada yang positively charged, ada yang polar positif, ada yang non polar, kemudian ada yang polar negatif gitu kan. Kemudian mereka berinteraksi gitu kan. Ini kan berseberangan kan sebetulnya kan. Ada gugus-gugusnya, gugus rantai sampingnya. Itu yang menyebabkan mereka berubah gitu ya strukturnya menjadi struktur sekunder gitu. Nah, kalau udah bergabung beberapa struktur sekunder gitu ya, ini beberapa struktur sekunder, ini akan menjadi struktur tersier. Jadi, misalnya nih, ada satu protein, ada alanin, ada guanin, misalnya ada guanin, ada asam aspartat dan lain-lain gitu ya. Ada tirosin, kemudian sistein dan lain sebagainya gitu ya. Bla 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 bla. Ini ada yang sekundernya, ada yang alpha helixnya. Kemudian ini primer, kemudian nanti alpha helix lagi, kemudian nanti ada lembaran beta itu, kemudian ada ini lagi. Nah, itu baru disebutnya dengan struktur tersier. Jadi kalau misalnya ini nggak bisa di zoom ya. Teman-teman lihat di sini itu ada beberapa struktur ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ada 4 yang alpha helix, sama ada 1, 2, ada 2 beta sheet. Gitu. Nah, itu baru dia masuk ke struktur tersier. Jadi ada beberapa. Kalau struktur sekunder tuh tunggal-tunggal aja. Misalnya, oh udah dia bentuk segini aja. Atau dia bentuk tunggal aja. Gitu. Kalau struktur kuartener, jadi biasanya adalah 2 atau beberapa atau bahkan 4-5 struktur tersier yang sama. Atau bahkan berbeda kadang struktur tersiernya. Jadi misalnya ada unit A ketemu unit B, mereka berinteraksi, membentuk satu protein. Nah, ini namanya struktur kuartener. Gitu. Contohnya adalah hemoglobin. Nah, teman-teman bisa cek tuh strukturnya hemoglobin seperti apa. Nantilah besok minggu depan akan saya share seperti apa bentuknya. Nah, ini contoh tadi disebutkan sama apa? Disebutkan sama teman kita tadi ya, ada insulin gitu. Di sini insulin ada 165 asam amino awalnya. Jadi dari DNA gitu ya ke RNA, RNA jadi asam amino itu ada 165 itu interferon. Ada 114 asam amino aslinya gitu ya yang diterjemahkan gitu ya. Tapi untuk dia menjadi aktif itu hanya ada 51 asam amino. Jadi maksudnya gimana nih, Bu? Gitu. Dia dipotong di beberapa bagian. Jadi ada di asam amino, dia dari sini nih, dari N ke C, ini ujung N, ini ujung C. Nah, dia dipotong di sini, ada pemotongan, itu nomor 30 sama 31, antara asam amino nomor 30 sama 31, dia dipotong. Nah, yang motong ini siapa yang motong? Enzim yang ada di dalam tubuh. Kemudian dipotong juga di asam amino nomor berapa ini? 45, 63. 63 sama 64. Itu dipotong. Bagian putih ini itu tidak dipakai. Jadi kalau misalnya kita membuat protein itu nggak gampang gitu ya.
Apalagi merekomendasi si modelnya kayak insulin seperti ini ya, yang nggak tunggal aktif gitu. Dia butuh treat dulu nih, dia harus dipotong benar-benar tepat di urutan sekian gitu. Nanti dia akan dapat 2 rantai, ada rantai A sama rantai B. Rantai A itu yang urutan sekian, urutan berapa nih? 115 sampai dengan urutan 64 gitu kan. Yang rantai B 1 sampai 30 itu tadi. Jadi hanya ada 51 yang aktif. Biasanya ini akan membentuk ini berarti strukturnya apa ya tadi? Tersier dulu kan, tersier. Ini ada tersier, mungkin ya. Saya lupa struktur unit-unitnya. Nah, kalau biasanya mereka akan digabungkan gitu ya, karena sistein ketemu sistein, yang namanya sistein, asam aminosistein sama sistein, itu akan membentuk jembatan kayak gitu, akan membentuk ikatan. Nah, ini akan membentuk ikatan, sistein ketemu sistein. Nah, ini juga nggak boleh kebalik-balik. Itu memang agak tricky-nya kita di bioteknologi itu seperti itu. Kita membentuk supaya jembatan itu jembatan disulfida namanya. Kan di di sistein itu kan ada sulfurnya toh. Tadi teman-teman bisa lihat di struktur asam amino ada sulfurnya. Sulfur ketemu sulfurnya, maka nama ikatannya adalah ikatan disulfida. Di situ. Ini juga sama ya, ikatan disulfida. Dan ini harus benar-benar tepat gitu ya. Sistein nomor sekian dengan sekian, sistein sekian dengan sekian gitu. Nggak boleh ketukar. Kalau ketukar, otomatis strukturnya akan berubah dan dia tidak aktif seperti itu. Jadi memang jadi orang biotek itu benar-benar harus jeli gitu ya, mempelajari mana sih trikinya di mana gitu ya. Ini sih kira-kira pandangan teman-teman untuk produk-produk bioteknologi gitu ya. Ini fungsinya aja gitu ya, macam-macam. Tadi yang ada sebagai hormon gitu ya, karena kemudian ada juga tadi nyebutnya sebagai antibody. Ya, ada produk biologis gitu ya. Kemudian ada juga misalnya kita mau bikin feromon kah gitu. Atau mau untuk teman-teman mungkin sering dengar ya produk-produk kecantikannya. Cewek-cewek itu biasanya suka tuh gluta-glutaan ya. Untuk kolagennya biar apa namanya? Biar meningkat gitu. Padahal kita bisa produksi sendiri sih sebetulnya. Ini fungsinya aja. Nah, ini paling nanti apa namanya, pertemuan kedepannya saya akan menanyakan ke teman-teman apa perbedaannya asam nukleat sama protein. Nanti akan kita refresh lagi. Kemudian, nah baru nanti akan besok saya bahas ya untuk dogma sentralnya. Mungkin itu aja sih dari saya. Ini akan kita lanjutkan besok. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Masih punya waktu 3 menit aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ini baru kita beda asam nukleat sama protein aja ya. Nggak ada? Oke, berarti pertemuan selanjutnya kalau misalnya saya ada pertanyaan ini, harapannya harus sudah bisa menjawab seperti itu ya. Nah, kemudian nanti saya akan share materinya itu di MOLS. Nanti saya kirim deh ininya, apa namanya, linknya ke Azril. Dan juga link untuk buku-buku e-booknya untuk rujukannya teman-teman nanti ya. Gitu. Ini kalian pagi-pagi pada ke toilet semua ini. Bagus, berarti kalian banyak minum ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman di sini. Ini berarti 100.